Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas KBPC kami, yaitu yang berjudul Chipergen OS RSA Implementation, Balancing Innovation and Responsibility. Sebelumnya, perkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Aliza Nurfitria Maizahra, yang ketiga ada Cheryl Belin. Oke, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini terdiri dari 3 poin yang kita ambil. Yang pertama yaitu kurangnya alat pembelajaran interaktif, yaitu banyak pemula kesulitan memahami konsep dasar keamanan data dan kriptografi secara praktis. Yang kedua, pentingnya algoritma RSA, yaitu algoritma RSA merupakan dasar pengamanan digital, namun sering dianggap sulit dipelajari tanpa simulasi. Yang ketiga, kebutuhan pengenalan terminal, yaitu pemahaman penggunaan terminal menjadi keterampilan penting dalam teknologi, tetapi jarang diperkenalkan secara menarik. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama yaitu simulasi pembelajaran interaktif, yaitu memberikan pengalaman belajar yang interaktif dengan simulasi nyata untuk memahami proses enkripsi dan dekripsi. Yang kedua, yaitu visualisasi proses kriptografi, yang mana menampilkan proses pengiriman pesan yang terenkripsi secara real-time melalui terminal dan Gmail RSA. Selanjutnya, yaitu aplikasi dunia nyata, yaitu menyediakan contoh penerapan algoritma RSA dalam komunikasi yang aman, memudahkan pemahaman penggunaan kriptografi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang ada slide RSA, di mana RSA ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Cheryl Belin dengan NIM 1101220310. Jadi apa itu RSA? RSA atau Reverse Shamir Edelman adalah algoritma kriptografi kunci publik yang digunakan untuk mengamankan data melalui proses enkripsi dan deskripsi. RSA bekerja dengan pasangan kunci. Yang pertama ada kunci publik, digunakan untuk mengenkripsi data dan dapat dibagikan secara bebas. Yang kedua ada kunci privat, digunakan untuk mendekripsi data dan harus dirahasiakan. Selanjutnya ada Chiperchain OS. Chiperchain OS adalah sistem operasi yang menyediakan komunikasi aman menggunakan kriptografi RSA, dilengkapi dengan terminal untuk menghitung RSA dan fitur simulasi pengiriman pesan terenkripsi melalui Gmail. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan dengan aman. Baik, selanjutnya ada flowchart pengirim dan penerima, di mana kita bisa lihat di sisi sini ada sisi pengirim, di sebelah sini ada sisi penerima. Yang pertama kita bisa lihat di sisi pengirim dulu, di mana langkah pertama sang pengirim adalah menginput forum Gmail. Di sini, sang pengirim bisa menuliskan alamat email sang pengirim dan juga sang penerima. Lalu setelah itu dia bisa menuliskan pengiriman pesan. Setelah menulis alamat email masing-masing pengirim dan penerima, sang pengirim dapat mengirimkan pesannya. Lalu setelah dia mengirimkan pesan, akan terdapat notifikasi bahwa pesan yang ia kirimkan berhasil dikirim. Selesai pada tahap sang pengirim, lalu lanjut ke tahap penerima, flowchart penerima, di mana langkah pertama dari sang penerima adalah menerima notifikasi pesan. Jika sang penerima telah menerima notifikasi pesan di emailnya bahwa pesan sudah masuk, berarti dia sudah dapat menerima notifikasi. Dia sudah menerima pesan tersebut. Lalu, setelah menerima notifikasi pesan, sang penerima dapat melihat isi pesan tersebut. Namun, pesan tersebut adalah dekripsi yang tidak bisa dibaca secara gamblang. Lalu bagaimana dia bisa mengerti isi dari pesan yang dikirim oleh sang pengirim adalah dengan cara meminta sang pengirim untuk menerima pesan aslinya. Lalu pesannya dapat dibaca. Lalu setelah selesai flowchart pengirim dan penerima. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan pada slide simulasi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya untuk simulasi dari Chiperchain OS ini. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Aliza Nurfitria Mezara dengan NIM 1101223083. Nah, di sini
adalah tampilan utama atau halaman login dari Cyberchain OS itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan passwordnya, bisa diklik saja icon di pojok kanan bawah. Nanti akan muncul pop-up, nanti di copy saja, kemudian di paste. Nah, kita mulai. Nah, di sini adalah tampilan utama dari Cyberchain OS. Di sini kita akan mencoba simulasi menggunakan terminal untuk menghitung dari algoritma RSA-nya itu sendiri. Kemudian nanti kita akan mencoba simulasi menggunakan Gmail untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Nah, pertama, untuk terminalnya sendiri, ini ada beberapa komen yang available. Nah, bisa diketik saja help. Nanti akan muncul beberapa available comments yang dapat digunakan, seperti cls clear the terminal, ls list directory, dan cd untuk change directory, dan rsa untuk start rsa simulation. Oke, kita cls saja untuk membersihkan. Kemudian ls untuk melihat directory yang ada. Kita akan pindah directory ke direktorinya CryptoSim. Oke, di sini sudah change directory to CryptoSim dengan dibuktikan bahwa di sini sudah slash CryptoSim, artinya kita sudah berada di directory CryptoSim. Nah, jika kita mau kembali ke directory sebelumnya, kita ketik saja cd-2. Nah, ini sudah return to previous directory, jadi sudah kembali ke directory sebelumnya. Jika ingin kembali ke direktorinya CryptoSim, tinggal cd dan ditulis direktorinya cd CryptoSim. Nah, ini akan kembali untuk men-change directory to CryptoSim. Oke, kita cls saja untuk membersihkannya. Kemudian kita lanjut dengan ls untuk melihat direktori yang ada di CryptoSim sendiri. Itu ada direktori RSA. Oke, kita pergi ke direktorinya RSA, cls cd RSA. Oke, ini sudah change directory to RSA. Nah, untuk menjalankan perhitungan RSA sendiri, kita ketikkan saja npm run RSA. Jadi npm itu adalah node package manager run RSA. Di start aja, nanti akan diminta untuk memasukkan value untuk P. Kita masukkan saja 17. Kemudian untuk key-nya yaitu 19, karena untuk key itu ketentuannya nilainya harus lebih besar dibandingkan nilai P. Nah, selanjutnya untuk M-nya atau message-nya kita bisa masukkan 13. Untuk E-nya kita masukkan saja 5. Kemudian nanti terminal akan melakukan kalkulasi. Nah, di sini sudah dapat terlihat hasilnya bahwa N-nya itu ada 323. Kemudian theta N-nya itu 228, public key-nya yaitu E sama dengan 5 dan N-nya sama dengan 323. Private key-nya yaitu D sama dengan 173 dan N-nya 323. Nah, untuk enkripsi message-nya atau ciphernya itu ada 166 dan untuk dekripsi message-nya itu 13. Oke. Ini adalah contoh perhitungan algoritma RSA dengan dijalankan di terminal. Oke, selanjutnya Cyberchain OS ini juga dapat melakukan simulasi pengiriman pesan yang dienkripsi menggunakan algoritma RSA. Di sini ada beberapa tools yang tersedia di Cyberchain OS ini. Ada Google. Jika kita klik ke Google, nanti kita akan menuju ke Google. Nah, untuk VS Code, Wireshark, Gmail, GNS3, Laragon, dan Cisco Packet Tracer. Hanya saja kita akan menggunakan Gmail saja. Oke, untuk Cyberchain OS sendiri ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman TypeScript. Adalah tampilan untuk simulasi mengirim pesan menggunakan Gmail. Nanti di sini ada berapa tab? Ada 3 tab. Tab 1 itu adalah pengirim. Jadi nanti pengirim akan mengisi identitasnya yang nanti akan dikirimkan ke emailnya alizazahra2403@gmail.com. Nah, ini adalah akan masuk ke email saya sendiri. Nanti akan masuk ke sini untuk dikirimkannya. Nanti untuk email pengirimnya adalah email dari teman saya. Nah, untuk subjeknya nanti bisa diisi dan pesannya. Nah, ini pesannya adalah pesan yang akan nanti dienkripsi menggunakan algoritma RSA. Kemudian di tab 2 ini nanti akan berisi proses enkripsinya gitu. Pesannya akan dienkripsi. Kemudian di tab 3 itu ada penerima, di mana nanti penerima dapat melakukan deskripsi pesannya. Jadi nanti ada informasi pengirimnya siapa,
subjeknya, dan pesan yang dikirimnya dari waktu dan tanggalnya. Gitu. Nah, oke, kita coba saja. Untuk pengirimnya kita tuliskan saja yaitu Rahmi Ramada 12@gmail.com. Jadi nanti pengirimnya itu adalah Rahmi Ramada 12@gmail.com yang akan dikirimkan ke alizazara24@gmail.com. Nanti akan masuk ke sini. Untuk subjeknya kita tulis saja PBL kriptografi. Untuk pesannya yaitu presentasi project based learning KDB. Ini adalah pesan yang akan dikirimkan, kemudian kita kirim saja. Nanti akan muncul sebuah alert atau pop-up yang menginformasikan bahwa pesan berhasil dikirim. Nah, ini sudah ada ya, berarti notifnya masuk bahwa pesannya berhasil dikirim. Kita oke saja. Selanjutnya setelah notifnya muncul, kita bisa pergi ke tab 2 di enkripsi. Nanti ini akan berisikan pesan yang telah dienkripsi menggunakan algoritma RSA gitu. Nah, kita bisa pergi ke Gmail, di refresh dulu. Kayak di sini pesannya sudah masuk ya dari Rami Ramada 12. Ini adalah pesannya yang sudah dienkripsi. Kita bisa lihat pesannya telah dienkripsi. Untuk mendekripsikan pesan ini ada sebuah informasi bahwa silakan gunakan fitur dekripsi di aplikasi Ceperchen OS. Nah, untuk mendekripsi pesan ini nanti user pergi ke tab 3 sebagai penerima. Nah, di sini ada informasinya juga ya, sudah connect langsung ke Gmail bahwa pengirimnya itu dari Rami Ramada 12, subjeknya PBL kriptografi, dan pesan dikirimnya itu pada tanggal 12 pada bulan 12 tanggal 21 2024 di jam 3:04. Nah, ini kan pesannya ya. Nah, untuk mendekripsikannya kita pencet aja terima dan dekripsi. Oke. Nah, di sini pesannya akan otomatis didekripsi. Nah, ini adalah pesan yang dikirimkan dari pengirim penerima, yaitu presentasi Project Based Learning KDB. Oke. Mungkin sekian simulasi dari Ceperchen OS, yang dimana Ceperchen OS ini memiliki fitur untuk menghitung algoritma RSA melalui terminal dengan beberapa command prompt, dan ada juga simulasi untuk mengirim pesan yang terenkripsi yang langsung terkoneksi ke Gmail. Mungkin sekian untuk simulasi dari Ceperchen ini. Terima kasih.